Ya, sebelum kita membahas teologi Paulus, secara khusus dalam teologi surat Roma, kita akan membahas terlebih dulu tentang kerasulan Paulus. Hal ini penting karena ternyata bahwa di dunia maya banyak yang mempertanyakan tentang status kerasulan Paulus. Apakah benar Paulus ini adalah seorang rasul? Apakah Paulus ini seorang yang mengangkat dirinya sendiri menjadi rasul? Ataukah dia ini adalah seorang rasul gadungan? Atau seperti apa? Sebelum kita masuk dalam pokok-pokok bahasan penting dalam teologi Perjanjian Baru, ada baiknya kita membahas tentang kerasulan Paulus ini. Nah, ada 4 hal penting yang menjadi fondasi dasar yang begitu kuat berkenaan dengan status kerasulan Paulus. Yang pertama adalah bahwa Paulus belajar dari Tuhan Yesus sendiri secara langsung. Nah, ini tadi sudah kita singgung sedikit-sedikit dan kali ini kita akan membahas secara mendetail. Kemudian yang kedua adalah rekomendasi dari para rasul di Yerusalem. Dan yang ketiga adalah bahwa Paulus diutus sebagai rasul oleh 4 nabi atas pimpinan Roh Kudus. Dan yang keempat adalah rekomendasi dari seorang pemimpin para rasul, yaitu Rasul Petrus. Nah, kita akan masuk di dalam pokok bahasan yang pertama berkenaan dengan fondasi dasar dari argumentasi tentang kerasulan Paulus, yaitu bahwa Rasul Paulus belajar dari Tuhan Yesus sendiri tentang teologi yang dia ajarkan. Dan hal ini tercatat di dalam Galatia 1 ayat 11-12. Saya akan bacakan Galatia 1 ayat 11, sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Ayat 12, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Kesaksian Paulus dalam Galatia 1 ayat 11-12 menyingkapkan inti dari legitimasinya sebagai rasul. Bahwa Injil yang ia bawa, yang diajarkan, yang disampaikan kepada gereja mula-mula, bukan hasil pemikiran manusia ataupun tradisi rabinik yang ia warisi, melainkan berasal langsung dari pewahyuan Yesus Kristus. Dalam konteks ini penting untuk dipahami bahwa Paulus sedang menegaskan bahwa kerasulannya bukanlah turunan dari otoritas rasuli lainnya, seperti Petrus atau Yakobus, melainkan berasal dari perjumpaan langsung dengan Kristus yang telah bangkit dari kematian. Nah, hal ini merupakan elemen esensial dalam pembelaan kerasulannya terhadap tuduhan bahwa ia, yaitu Paulus, hanyalah seorang murid dari para rasul Yerusalem, seperti yang ditekankan oleh seorang teolog Herman Ridderbos. Dalam pernyataan ini, Paulus menempatkan sumber kerasulan dan Injilnya pada dimensi wahyu ilahi, bukan pada transmisi tradisional. Maka kerasulan Paulus bukan sekedar peran pelayanan, tetapi penugasan langsung dari Tuhan Yesus sendiri. Ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi dari penjelasan tadi. Yang pertama, yaitu bahwa Tuhan Yesus sendiri yang mengutus Paulus. Bukan saja mengutus, memanggil, memilih, mengutus Paulus, bahkan Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan apa yang akan disampaikan oleh Paulus. Dan ini adalah satu hak istimewa yang tidak dialami oleh para rasul yang lainnya. Maksud saya begini, kalau para rasul diajarkan oleh Yesus dalam hubungan guru dan murid, di sini Paulus diajarkan oleh Yesus dalam hubungan Tuhan, Sang Pemilik alam semesta, dan dirinya sendiri.
Di samping itu juga bahwa apa yang diajarkan itu didapatkan dari pewahyuan langsung dari Yesus Kristus. Pewahyuan langsung. Jadi sebenarnya tidak ada bedanya dengan rasul-rasul yang lain. Kalau rasul-rasul yang lain diajarkan, diwahyukan oleh Yesus Kristus pada saat mereka menjadi murid selama 3 tahun, sedangkan Rasul Paulus diwahyukan langsung dari Yesus Kristus dalam penyataan ilahi. Nah, penekanan Paulus bahwa ia menerima Injil melalui penyataan Yesus Kristus, ini bukan sekedar pembelaan personal, melainkan deklarasi teologi tentang sumber otoritasnya dalam menyampaikan kebenaran Injil. Jadi ada sumber otoritas yang luar biasa dari Allah yang memerintah di surga, memiliki langit dan bumi, dan sumber otoritas itu dia dapatkan untuk menyampaikan kebenaran Injil. Nah, dalam hal ini, seorang teolog yang bernama F.F. Bruce mengamati bahwa penggunaan kata apokalipsis, pewahyuan di sini, mempertegas bahwa apa yang diterima Paulus adalah suatu komunikasi ilahi, bukan hasil didaktif manusiawi. Ya, lain ya kalau orang diajarkan, orang mendapatkan pengajaran dari manusia, itu berbeda dengan seorang yang mendapatkan pengajaran langsung dari Allah dalam satu komunikasi ilahi. Jadi berbeda ya dengan tradisi rabbinik yang mengandalkan transmisi verbal dari guru ke murid. Paulus mengalami transformasi epistemik secara langsung melalui wahyu ilahi. Ini bukan sekedar pembelajaran, tetapi lebih dari sekedar satu pembelajaran formal guru murid. Tapi ini dari Tuhan kepada seorang manusia Paulus. Oleh karena itu, pengajaran-pengajaran dalam surat-suratnya, surat-surat Paulus, itu tidak bisa dipahami sebagai satu refleksi teologi manusiawi, tetapi sebagai hasil penyingkapan dari kehendak Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Nah, jadi ini harus diluruskan, bahwa semua surat-surat yang dituliskan oleh Paulus itu bukan karena refleksi teologi manusia. Bukan oleh karena Paulus seorang Farisi, seorang rabi yang belajar teologi. Tidak sekedar itu. Bukan seperti kita yang belajar teologi di sekolah-sekolah teologi. Bukan. Tetapi apa yang didapatkan Paulus itu hasil penyingkapan dari kehendak Allah secara langsung bertemu dengan Yesus melalui Yesus Kristus. Hal ini memberikan dasar yang kokoh bagi integritas kerasulannya di tengah tantangan otoritas yang ia hadapi dari kelompok-kelompok Yudaisme Kristen saat itu. Nah, dalam terang pengakuan ini menjadi jelas bahwa Paulus memahami dirinya bukan sebagai inovator ajaran Perjanjian Baru, sebagai pendiri atau pencetus teologi Perjanjian Baru. Jadi ini menjadi jelas bahwa Paulus memahami dirinya itu bukan sebagai inovator ajaran atau pencetus teologi Perjanjian Baru, tetapi melainkan sebagai penyaksi dari pewahyuan yang telah ia terima. Jadi Paulus ini menjadi saksi wahyu ilahi. Tuhan Yesus menyatakan diri kepada Paulus. Paulus kemudian memberikan apa yang didapatkan dari Yesus Kristus, mengemasnya dalam teologi Perjanjian Baru. Nah, seperti yang ditegaskan oleh Thomas R. Schreiner, kerasulan Paulus ini berdiri bukan karena relasi institusional dengan 12 rasul yang lain, melainkan karena ia adalah penerima langsung mandat Injil dari Yesus Kristus yang bangkit itu. Dengan demikian, kerasulannya itu memiliki karakter eskatologi dan historis sekaligus. Paulus adalah utusan Kristus dalam zaman baru
yang dibuka oleh kebangkitan. Ya, maka otoritas ajaran Paulus tidak bergantung pada tradisi manusia atau sistem pengajaran institusional seperti di STT seperti itu ya, tetapi pada relasi pewahyuan yang otentik dan transformasional dengan Tuhan Yesus sendiri. Dan ini memberi dasar teologi bagi seluruh wacana Injil Perjanjian Baru yang ia sampaikan di berbagai jemaat, yang tidak bisa direduksi hanya menjadi sekedar interpretasi pribadi. Maksudnya begini, semua pengajaran-pengajaran teologi Paulus itu bukan karena interpretasi pribadi seorang teolog. Ya, sekali lagi, bukan interpretasi teolog, tetapi ini adalah pewahyuan yang otentik, yang transformasional dengan melalui penyataan Tuhan Yesus Kristus sendiri.